Sezon sonra finale tekrardan adımızı yazdırabildiğimiz için çok mutluyum. Bu takımda ilk defa playoff oynayan ve ilk defa adını finale yazdıran insanlar var. Ve bu kadınlarla birlikte aynı sahayı paylaştığım için çok mutluyum ve gururluyum. Herkes terinin son damlasına kadar savaşıp İzmir'den sonra hatalarımıza çok çalışıp çok iyi bir performans koymaya çalıştı ortaya. Eczacıbaşı da çok iyi oynadı. Onları da tebrik ediyorum ama daha çok isteyen kazandı ve biz oyunun bazı alanlarında daha agresif olduğumuz için kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Umarım kazanan taraf oluruz burada da. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağımızdan şüphe yok. Evet, bugün salon tıklım tıklım doluydu ve her saniye bizi desteklediler. Onların desteği olmadan bir şeyleri başarmamız gerçekten imkansız. Çünkü bir noktada mentalimiz ne kadar kuvvetli kalmaya çalışırsa o kadar iyi performans sergiliyoruz sahada. Ve onlar her zaman her saniye bizi destekliyorlar. Buraya gelip destekleyen televizyon başından destekleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki can çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Pertandingan antara Vakif Bank dan Fenerbahce bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertarungan dua klub raksasa yang mendominasi dunia voli Turki, bahkan Eropa. Pertemuan keduanya selalu menjadi pusat perhatian para penggemar, pelatih nasional, hingga pengamat olahraga. Namun kali ini, ada satu nama baru yang membuat atmosfer pertandingan terasa lebih istimewa. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang sedang bersinar. Sejak awal laga, stadion penuh sesak oleh para supporter. Suara drum, yel-yel, dan kibaran bendera mewarnai setiap sudut arena. Pendukung Fenerbahce yang mengenakan kaos bergambar Megawati menyemangati idolanya dengan sorak-sorai yang tiada henti. Di sisi lain, para fans setia Vakif Bank menggantungkan harapan pada Zehra Gunes, sang kapten yang dikenal tegas, tinggi menjulang, dan memiliki blok-blok mematikan. Peluit pertama dibunyikan, dan permainan dimulai dengan tempo tinggi. Zehra membuka laga dengan servis keras yang langsung memaksa libero Fenerbahce jatuh bangun. Namun dengan cepat, bola diolah dan diangkat sempurna ke arah Megawati. Tanpa basa-basi, ia langsung meluncurkan spike keras yang membuat bola memantul ke bangku penonton. Semua mata terbelalak, itu baru permulaan, dan sudah sekeras itu? Ketegangan langsung terasa. Para pemain Vakif Bank mulai menatap serius, menyadari bahwa hari itu mereka tidak akan menjalani pertandingan yang mudah. Pelatih Fenerbahce tampak tenang di bangku cadangan, memberikan isyarat kepada setter agar lebih sering menyuplai bola ke Megawati. Sementara di kubu seberang, Zehra menatap tajam ke arah lawan, mencoba membaca pola permainan Mega yang sama sekali tak bisa diremehkan. Bab pertama ini menjadi pembuka dari sebuah duel klasik yang akan dikenang. Megawati datang tanpa banyak bicara, namun aksinya di lapangan membuat dunia bersuara. Sementara Zehra, sang ratu blok dari Vakif Bank, menghadapi tantangan yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya. Laga ini bukan hanya tentang menang atau kalah, ini tentang kebesaran nama, harga diri, dan awal dari rivalitas internasional yang panas. Meski berada di liga asing dan menghadapi salah satu tim terkuat Eropa, Megawati Hangestri menunjukkan ketenangan luar biasa. Sejak peluit dibunyikan, ia bermain seolah sudah bertahun-tahun mengenal pola permainan Turki. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan gerak tubuhnya lincah seperti predator yang mengincar mangsa. Ia tidak terpengaruh sorak penonton lawan maupun tekanan dari nama besar Zehra Gunes. Set pertama terus berlanjut dengan dominasi dari Megawati. Setiap kali bola diangkat ke arahnya, dia melompat tinggi dan melepaskan spike keras ke sudut-sudut sulit. Tak hanya satu atau dua kali, Megawati terus-menerus menembus pertahanan Vakif Bank yang biasanya solid. Beberapa kali Zehra mencoba melakukan blok, namun gagal mengantisipasi arah dan kecepatan bola. Hasilnya, poin demi poin berpihak kepada Fenerbahce. Sementara itu, tim Fenerbahce makin percaya diri. Setter mereka, yang awalnya masih hati-hati, kini mulai dengan sengaja memberikan lebih banyak bola ke Mega. Mereka menyadari bahwa Megawati sedang on fire dan bisa jadi kunci kemenangan malam itu. Seluruh tim bekerja sama,
menyuplai bola dengan presisi dan membentuk formasi yang mendukung sang bintang. Energi positif mengalir deras di kubu Fenerbahce. Di bangku cadangan, pelatih Vakif Ban mulai tampak gusar. Ia berdiri, memberikan instruksi keras, bahkan sempat memukul papan strategi dengan telapak tangan. Ia tahu, jika Megawati dibiarkan terus-menerus menyerang tanpa kendali, maka kekalahan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, menemukan cara untuk menghentikan pemain seefisien itu di tengah performa puncaknya bukan perkara mudah. Bab ini ditutup dengan standing ovation dari sebagian penonton yang kagum akan performa Megawati. Dalam satu rally panjang, Mega menghancurkan blok ganda Zehra dan rekan setimnya dengan satu spike keras ke pojok kiri lapangan. Bola jatuh sempurna, dan skor pun berubah. Para komentator menyebut Mega sebagai badai baru di Liga Turki. Sementara wajah Zehra mulai menunjukkan bahwa ia sadar, ini bukan hanya laga biasa, ini ujian besar baginya. Di awal set kedua, Zehra Gunes mencoba bangkit dan mengembalikan mental timnya. Ia berteriak lantang memberi semangat, memukul dada sambil memompa emosi rekan-rekannya. Namun, saat laga kembali berjalan, yang terjadi justru sebaliknya. Spike demi spike dari Megawati kembali meluluhlantakkan formasi pertahanan Vakif Ban. Kecepatan dan sudut serang Mega seakan mustahil ditebak. Zehra sempat melakukan 2 kali upaya blok langsung terhadap Mega. Namun keduanya gagal total. Bola justru memantul ke arah wajah salah satu rekannya, membuat suasana semakin kacau. Kamera televisi sempat menangkap ekspresi kecewa Zehra yang menunduk sejenak, lalu menepuk pelipisnya sendiri dengan frustrasi. Ini bukan Zehra yang biasanya, ia tampak kebingungan menghadapi gaya permainan Megawati. Pemain Vakif Ban lainnya juga mulai kehilangan koordinasi. Setter mereka tampak ragu, bahkan libero terlihat sering terlambat membaca arah bola. Sementara itu, Fenerbahce justru semakin padu. Umpan-umpan ke Mega makin cepat dan presisi, membuat blok Vakif Ban tak pernah siap tepat waktu. Di bangku cadangan, pelatih Vakif Ban bolak-balik mengutak-atik strategi, tapi hasilnya tetap nihil. Penonton mulai gaduh. Beberapa fans Vakif Ban yang biasanya bersorak riang kini tampak diam, menyipitkan mata ke arah lapangan. Sementara itu, kelompok supporter Fenerbahce semakin lantang meneriakkan nama Megawati. Setiap kali Mega mencetak poin, stadion bergemuruh. Zehra pun menoleh ke arah tribun seakan tak percaya bahwa sorakan itu bukan untuk dirinya seperti biasanya. Bab ini menjadi titik balik emosional. Zehra, kapten tangguh yang selama ini disegani, terlihat goyah. Ia terpaku di tengah lapangan, mencoba memahami apa yang salah. Namun jawabannya sederhana, hari itu bukan milik Vakif Ban, bukan miliknya, melainkan milik Megawati Hangestri, yang sedang berada di puncak permainannya. Set kedua semakin didominasi oleh permainan agresif Fenerbahce, terutama melalui Megawati yang tampil seperti tak terbendung. Ia melancarkan serangan demi serangan dengan akurasi nyaris sempurna. Beberapa spike-nya bahkan langsung menghantam lantai tanpa sempat disentuh lawan. Penonton tak berhenti bersorak, dan komentator pertandingan menyebutnya sebagai hari paling mengerikan bagi pertahanan Vakif Ban. Megawati tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdasan. Ia mampu membaca blok Zehra, mengubah arah serangan di udara, dan menghindari jebakan pertahanan lawan. Permainan seperti itu membuat Zehra dan rekan-rekannya semakin kewalahan. Bahkan libero mereka terlihat frustrasi karena terus-terusan gagal mengantisipasi arah bola dari Megawati. Tak sedikit yang mulai kehilangan fokus. Salah satu momen yang memancing kegaduhan besar adalah ketika Megawati melakukan spike dari posisi belakang lapangan. Bola melesat tajam dan menghantam garis servis Vakif Ban, membuat penonton bersorak luar biasa. Bahkan pelatih Fenerbahce pun ikut berdiri memberi tepuk tangan. Sementara itu, para pemain Vakif Ban saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Zehra Gunes berusaha tetap profesional. Ia mengumpulkan pemainnya di sela waktu mati, mencoba menghidupkan semangat mereka. Namun setiap kalimat yang ia ucapkan terdengar kosong, karena kenyataan di lapangan berkata lain. Dominasi Megawati tak memberi ruang sedikit pun untuk napas. Mega seperti ratu yang menguasai setiap inci lapangan. Set kedua pun ditutup dengan keunggulan Fenerbahce. Megawati menjadi penentu poin terakhir melalui spike menyilang yang tidak bisa dikembalikan. Suara gendang Daniel, Mega MVP, kembali menggema dari tribun. Di saat itulah, raut wajah Zehra berubah dari tegang menjadi tak percaya. Ia mulai menyadari bahwa malam itu, seorang bintang baru sedang lahir dan menyilaukan dunia voli Turki. Saat set keempat memasuki fase krusial, suasana stadion sudah tidak terkendali.
Penonton berdiri di setiap poin Megawati, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk merinding. Megawati seperti mesin yang tak pernah lelah. Setiap kali diberi bola, ia memberikan hasil. Dari spike diagonal, lurus ke baseline, hingga tip-tip cerdas, semuanya menghasilkan angka. Kamera beberapa kali menyorot papan skor yang menunjukkan dominasi Fenerbahce. Zehra Gunes hanya bisa berjuang dengan sisa tenaga dan semangat. Meskipun tubuhnya terlihat menahan nyeri, ia tetap mencoba melakukan peran sebagai kapten. Namun setiap kali Zehra bersiap di depan net, Megawati seolah tahu celahnya. Spike Mega makin cepat dan tajam, beberapa kali membuat Zehra hanya bisa menatap bola melesat tanpa sempat melompat. Momen itu disambut riuh rendah dari tribun barat tempat basis pendukung Mega berada. Saat Fenerbahce mencapai match point, seluruh stadion hening. Serve dilakukan, rally pun terjadi, dan bola kembali kepada Megawati. Ia melompat tinggi, tubuhnya membelah udara sejenak sebelum menghantam bola dengan kekuatan penuh. Bola melewati 2 blok dan menghantam lantai dengan bunyi keras. Titik terakhir pun diberikan olehnya. Penonton meledak dalam sorak-sorai yang menggetarkan dinding stadion. Peluit panjang berbunyi. Para pemain Fenerbahce langsung berhamburan memeluk Megawati. Pelatih mereka mengangkat tangan ke udara, seolah lega dan bangga atas performa luar biasa anak asuhnya. Sementara itu, Zehra duduk berlutut di sudut lapangan, napasnya terengah-engah, matanya tertunduk. Kamera menyorotnya sejenak sebelum beralih ke layar LED raksasa yang menampilkan satu tulisan, MVP of the Match, Megawati Hangestri Putri. Sorakan pun semakin membahana. Megawati, dengan wajah bersahaja, berdiri di tengah lapangan sambil menunduk memberi hormat pada penonton. Ia tidak mengangkat tangan, tidak melompat kegirangan. Tapi justru karena sikapnya yang sederhana itu, publik semakin mengaguminya. Bab ini menjadi puncak kejayaan seorang pemain muda yang berhasil mengalahkan legenda, bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati dan sikap rendah diri. Kemenangan Fenerbahce atas Vakif Ban tak hanya mencetak sejarah di Liga Voli Turki, tetapi juga mengguncang dunia voli internasional. Media-media olahraga Eropa, Asia, hingga Amerika Serikat memberitakan sosok Megawati Hangestri Putri sebagai fenomena baru. Judul-judul seperti The Meteor from Indonesia dan Mega Speaker Shows Turki bermunculan di mana-mana. Dalam semalam, namanya menjadi sorotan global. Sementara itu, di ruang ganti Vakif Ban, suasana sunyi mencekam. Zehra Gunes duduk di bangku kayu tanpa berkata sepatah kata pun. Ia memandangi perban di bahunya, hasil dari benturan keras di set ketiga. Beberapa rekan timnya menepuk bahunya, tapi Zehra tetap diam. Kamera belakang layar sempat menangkap momen saat Zehra menyeka air mata dengan handuk kecil putih, tanda bahwa kekalahan itu menyisakan luka batin dalam bagi sang kapten. Di sisi lain, Megawati sedang diwawancara oleh media Turki. Dengan bahasa Inggris yang sederhana, ia menjawab pertanyaan dengan rendah hati. Saya hanya ingin membantu tim. Ini bukan tentang saya saja, tapi kerja keras semua pemain Fenerbahce, ucapnya. Namun ekspresi para jurnalis menunjukkan rasa kagum yang dalam. Mereka tahu, di balik jawaban sederhana itu, ada kekuatan luar biasa yang tak banyak dimiliki atlet manapun. Warganet Indonesia pun ikut heboh. Tagar Mega MVP menjadi trending tidak hanya di Turki, tapi juga di Indonesia. Banyak mantan atlet, selebritas, hingga pejabat memberi ucapan selamat untuk Mega. Bahkan Presiden RI melalui akun resminya memberi komentar, "Kita bangga memiliki Megawati Hangestri. Atlet kita tidak hanya berprestasi di dalam negeri, tapi kini bersinar di panggung dunia." Bab ini memperlihatkan kontras emosi, kebanggaan yang meledak dari satu sisi, dan kesedihan mendalam di sisi lain. Zehra Gunes, yang selama ini dijunjung sebagai ikon voli Turki, harus menelan pil pahit kekalahan di hadapan bintang baru. Sementara Megawati, tanpa perlu berteriak atau menepuk dada, mengukuhkan dirinya sebagai simbol kebangkitan dan kejutan besar dari Asia Tenggara. Setelah konferensi pers selesai dan lampu-lampu arena mulai dipadamkan satu persatu, Megawati memilih berjalan sendiri menuju ruang ganti. Ia tidak buru-buru. Langkahnya pelan, menikmati momen kemenangan dalam keheningan yang langka. Namun di salah satu lorong sempit menuju ruang ganti, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Zehra Gunes yang tengah berjalan sendirian dengan perban di bahu. Keduanya sempat terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Zehra, yang tadinya menunduk, akhirnya mengangkat wajah dan menatap Mega langsung di mata. Tatapan yang awalnya mengandung sisa rasa kecewa, perlahan berubah menjadi ketulusan. "Mega," katanya pelan.
hari ini, kamu luar biasa. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Mega tertegun. Megawati mendekat, lalu membalas dengan kalimat rendah hati, aku hanya berusaha memberikan yang terbaik. Kamu tetap pemain hebat, Kak Zehra. Kalimat itu membuat Zehra tersenyum tipis, meski matanya masih berkaca-kaca. Dalam dunia olahraga yang sering keras dan penuh ego, momen itu begitu langka, dua rival yang saling mengakui kehebatan masing-masing dalam diam. Zehra lalu mengulurkan tangan terlebih dahulu. Megawati menyambutnya dengan hangat. Jabat tangan itu berlangsung lama, lebih seperti isyarat pengakuan dan respek mendalam dibanding sekadar sapaan pasca laga. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan wartawan. Hanya lorong sempit, dua atlet besar, dan rasa saling menghormati yang tumbuh dari benturan keras di lapangan. Bab ini menjadi titik balik emosional. Zehra tidak lagi melihat Megawati sebagai ancaman baru, melainkan sebagai rekan sejati di dunia voli profesional. Sebaliknya, Megawati tak merasa lebih tinggi setelah menang, tapi justru menunjukkan sikap matang dan respek pada seniornya. Sebuah persahabatan tak terucap mulai tumbuh, lahir dari rivalitas yang awalnya penuh panas dan sorotan kamera. Kemenangan Megawati atas klub raksasa Vakif Ban bukan hanya bergaung di dunia olahraga, tapi juga menarik perhatian berbagai brand ternama. Dalam hitungan jam setelah laga berakhir, agensi Fenerbahce menerima belasan proposal kerjasama untuk Megawati, mulai dari iklan peralatan olahraga, minuman energi, hingga produk fashion ternama Turki. Popularitasnya melonjak drastis seperti roket yang melesat ke langit. Salah satu brand pakaian olahraga terbesar di Eropa, yang sebelumnya menjalin kerja sama eksklusif dengan Zehra Gunes, kini mengalihkan pandangannya ke Megawati. Mereka mengirim undangan pribadi untuk sesi pemotretan dan kemungkinan kontrak endorsement jangka panjang. Ini memicu spekulasi bahwa Megawati akan menjadi wajah baru voli Eropa, menggeser dominasi para atlet lokal dan bintang senior. Sementara itu, televisi nasional Turki juga berebut hak eksklusif untuk mewawancarainya secara langsung. Dalam salah satu segmen acara prime time, mereka bahkan menyiapkan episode khusus bertajuk Mega dari Timur, Keajaiban Baru Liga Turki. Dalam wawancara singkat via sambungan video, Megawati menolak membicarakan popularitas. Saya hanya ingin bermain bagus dan terus belajar, ujarnya sambil tersenyum kalem. Di sisi lain, reaksi publik terhadap Zehra Gunes pun terbelah. Sebagian penggemar fanatik merasa kecewa dan membanding-bandingkan performanya dengan Megawati. Namun Zehra justru meredam situasi dengan cara elegan. Ia mengunggah foto jabat tangan diam-diam di lorong bersama Mega, disertai caption, "Respect. Selamat untuk kemenanganmu, Mega. Kau pantas mendapatkannya." Postingan itu mendapatkan lebih dari 3 juta like dalam waktu 6 jam. Bab ini menunjukkan bahwa persaingan di lapangan bisa berkembang menjadi penghormatan dan peluang baru. Megawati kini tidak hanya menjadi andalan Fenerbahce, tapi juga magnet bagi dunia bisnis dan media. Sedangkan Zehra, meski sempat terguncang, menunjukkan kelasnya sebagai legenda hidup dengan merangkul bintang baru. Dunia melihat dua ratu dalam satu panggung, dan keduanya bersinar dengan cara masing-masing. Situasi yang semakin memburuk membuat pelatih Vakif Ban, Giovanni Guidetti, kehilangan kesabaran. Ia memanggil timeout dengan ekspresi marah, lalu berjalan cepat menghampiri Zehra Gunes di pinggir lapangan. Di hadapan seluruh pemain dan kamera siaran langsung, ia memberikan teguran keras dalam bahasa Turki yang tajam. Wajah Zehra tampak kaget, tapi ia memilih diam, menunduk, dan menyimak dengan rahang mengatup. "Bangkit! Jangan hanya berdiri di sana seperti patung," terdengar lantang dari mikrofon pinggir lapangan. Teguran itu menyentak kesadaran seluruh tim. Zehra yang biasanya menjadi sosok paling tenang kini berada di ujung tekanan mental dan teknis. Ia berusaha menarik napas dalam-dalam dan menatap rekan-rekannya satu persatu, mencoba membangkitkan semangat di tengah kekacauan. Namun masalahnya bukan hanya pada mental, melainkan juga taktik. Blok ganda yang dirancang untuk menghadang Megawati tak pernah bekerja maksimal. Megawati terlalu cepat dan cerdas dalam membaca arah bola serta mengeksekusi serangan. Setiap kali Zehra melompat untuk menghadang, Mega sudah lebih dulu mengubah arah spike ke zona kosong. Tak ada yang bisa dilakukan selain mengakui keunggulan tekniknya. Sementara itu, bangku cadangan Fenerbahce tampak tenang. Pelatih mereka memberikan instruksi singkat, sementara para pemain cadangan tersenyum lebar menyaksikan dominasi Mega. Atmosfer berbeda terpancar antara dua kubu, satu dipenuhi tekanan dan ketegangan, yang lain diwarnai optimisme dan sorak gembira. Penonton pun mulai berpihak lebih banyak ke Megawati, meskipun ia bukan pemain asli Turki.
bab ini menggambarkan titik kritis bagi Zehra. Tak hanya menghadapi lawan tangguh, ia juga kini harus menanggung ekspektasi pelatih dan publik. Megawati, dengan ketenangan luar biasa, terus tampil konsisten tanpa terlihat sombong. Perbedaan ekspresi kedua pemain ini mencerminkan situasi yang tengah berlangsung di lapangan. Satu bertahan dalam badai, yang lain justru menjadi badai itu sendiri. Setelah set kedua berakhir dengan keunggulan telak Fenerbahce, para pemain Vakifbank berjalan kembali ke bangku cadangan dengan wajah lesu. Di antara mereka, Zehra Gunes menjadi sorotan utama. Kamera beberapa kali menangkap tatapannya yang kosong, seolah ia masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Tak biasanya ia tampil di bawah standar, terlebih di laga sepenting ini. Saat jeda, Zehra duduk menyendiri beberapa meter dari rekan-rekannya. Ia membuka botol air minum, tapi tak menyentuhnya. Sorot matanya tertuju ke arah lapangan, tepatnya ke Megawati yang sedang berbincang santai dengan rekan-rekan setimnya sambil tersenyum. Ada sekelebat rasa tak percaya di mata Zehra, tapi juga kekaguman. Dalam hati, ia mulai mengakui, pemain itu bukan main. Tak lama kemudian, seorang wartawan lokal yang berada di pinggir lapangan mengunggah pernyataan singkat dari Zehra melalui lip reading. Dia pemain luar biasa. Kalimat itu langsung viral di media sosial. Warganet pun mulai membicarakan bagaimana Megawati, yang sebelumnya kurang dikenal di Turki, kini membuat salah satu middle blocker terbaik Eropa mengakui kehebatannya secara terbuka. Sorotan pun mulai beralih. Dari semula hanya tentang persaingan dua klub besar, kini pertandingan menjadi ajang unjuk gigi antara dua ratu voli, Megawati dan Zehra. Bedanya, sang pendatang baru justru berhasil membuat publik terpikat dengan performanya. Warganet mulai membuat meme, video kompilasi Spike Megawati, hingga tagar Mega MVP masuk dalam tren nasional Turki malam itu. Bab ini menjadi penanda perubahan sikap dari Zehra. Ia yang awalnya tampil percaya diri dan bahkan sedikit meremehkan, kini mulai melihat Megawati sebagai sosok yang layak dihormati. Dalam keheningan jeda pertandingan, untuk pertama kalinya, Kapten Vakifbank menyadari bahwa tak semua hal bisa dikendalikan dengan pengalaman atau nama besar. Kadang, talenta baru datang membawa badai yang mengubah segalanya. Memasuki set ketiga, atmosfer di stadion berubah total. Fenerbahce tampil penuh percaya diri, seolah-olah kemenangan sudah dalam genggaman. Para pemain tampak santai namun tetap fokus, dan semua bola seakan mengalir ke arah Megawati. Penonton pun seperti terhipnotis, meneriakkan, "Mega! Mega!" Setiap kali ia bersiap melakukan serangan. Dominasi mental Fenerbahce semakin terasa. Vakifbank berusaha bangkit, tapi ritme permainan sudah tidak bisa mereka kendalikan. Megawati tidak hanya menyerang dari posisi open, tapi juga melakukan quick attack dan back attack yang mematikan. Beberapa kali ia membuat libero lawan terjatuh karena gagal membaca arah bola. Bahkan spike-nya dari belakang garis 3 meter membuat para komentator kehabisan kata-kata untuk memuji. Zehra, yang biasanya menjadi tembok pertahanan tim, tanpa kehilangan arah. Ia sempat mencoba memblok dengan satu tangan saat Mega melompat tinggi, namun bola tetap melewati tangannya dan menghantam lantai keras. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan dan ketidakberdayaan. Ia masih mencoba memberikan semangat, tapi suaranya tak lagi sekuat awal pertandingan. Di sisi lain, Megawati tetap tenang. Ia tidak melakukan selebrasi berlebihan, hanya mengacungkan jempol kepada setter dan tersenyum setiap kali mencetak poin. Ketika dipanggil ke sisi lapangan oleh pelatihnya, ia hanya mengangguk sambil menyeka keringat. Tidak ada arogansi, hanya konsentrasi penuh dan kerja tim yang solid. Inilah yang membuat banyak penonton Turki mulai jatuh hati padanya. Bab ini menggambarkan momen di mana Megawati tidak hanya bermain bagus, tapi juga memimpin permainan secara keseluruhan. Ia menjadi pusat dari strategi Fenerbahce, pemain yang bisa diandalkan di momen apapun. Sementara Zehra dan Vakifbank, meski berusaha sekuat tenaga, harus mengakui bahwa malam itu bukan milik mereka. Megawati telah merenggut sorotan, dan sorak-sorai publik membuktikannya. Setiap kali Megawati melompat, seisi stadion menahan napas. Dan ketika tangannya menghantam bola, ledakan sorak-sorai terdengar seperti gemuruh petir. Set ketiga menjadi panggung pertunjukan pribadi bagi Megawati. Ia mencetak total 8 poin hanya dalam waktu singkat, termasuk 2 AC dan 6 spike beruntun. Poin demi poin itu membuat Fenerbahce nyaris tak tersentuh. Zehra Gunes mencoba mengubah strategi. Ia menggeser posisi blok, mencoba menyusun koordinasi dengan outside hitter lain. Namun tetap saja, Megawati membaca perubahan itu dengan sempurna. Saat lawan berpindah ke sisi kanan,
Mega mengarahkan Spy ke kiri. Saat mereka menggandakan blok di kiri, dia justru melakukan cut shot ke tengah. Ini bukan hanya kekuatan, tapi kecerdasan bermain. Di bangku komentator, analis voli veteran Turki menyebut Megawati sebagai monster baru di Liga Turki. Bahkan mantan pemain nasional Turki mengakui, sangat jarang ada pemain asing yang mampu menyesuaikan diri secepat dan seefisien ini. Dia seperti sudah lama bermain di sini, komentar seorang analis, dan Zehra pun tahu itu. Lihat saja tatapan matanya sekarang. Media sosial meledak. Cuplikan video Spike Megawati yang melewati tangan Zehra langsung viral di platform X dan Instagram. Banyak penggemar voli Turki mulai membandingkannya dengan pemain-pemain bintang liga sebelumnya. Hashtag seperti Mega is Here dan Mega over Zehra menduduki trending teratas. Bukan hanya penggemar Fenerbahce, bahkan beberapa pendukung Vakif Ban mulai mengakui kehebatan sang Megatron. Bab ini menggambarkan dominasi total. Megawati tidak hanya mencetak angka, ia mengubah atmosfer pertandingan, membuat publik terbius oleh setiap gerakannya. Zehra, di sisi lain, mulai menyadari bahwa hari itu bukan hanya tentang kalah di lapangan, tapi tentang kalah dalam pengaruh dan karisma. Dan itulah yang membuat semua orang terpukau, karena seorang pemain Asia Tenggara berhasil menaklukkan panggung Eropa. Pertandingan makin intens, dan ketegangan di kubu Vakif Ban mulai mencapai puncaknya. Di awal rally set keempat, Zehra Gunes melakukan lompatan terlalu cepat dalam upaya melakukan blok. Namun sayangnya, koordinasi yang buruk dengan rekan di sebelahnya membuat tubuhnya berbenturan dengan outside hitter mereka sendiri. Zehra terjatuh cukup keras, membuat pertandingan sempat dihentikan beberapa menit. Para medis langsung masuk ke lapangan. Zehra mencoba berdiri sendiri namun tampak kesakitan. Meski akhirnya memutuskan melanjutkan permainan, performanya menurun drastis. Sakit di bahu kanan akibat benturan tampaknya membuat lompatan dan refleksnya tidak seefisien sebelumnya. Ini menjadi pukulan telak bagi Vakif Ban yang sudah tertinggal jauh secara mental maupun skor. Sementara itu, Fenerbahce tidak mengendurkan serangan. Megawati semakin tajam. Seolah-olah ia mencium kelemahan pada sisi pertahanan Zehra, ia mulai menargetkan serangan ke area tersebut. Spike keras Mega beberapa kali membuat Zehra hanya bisa bertahan dengan satu tangan, dan bola pun meluncur keluar arena. Komentator menyebutnya sebagai pembacaan medan perang kelas dunia. Di sisi lapangan, pelatih Fenerbahce tampak memberi kode pada Mega untuk tetap tenang, tapi juga terus menekan. Ia tahu, kemenangan besar seperti ini bisa menjadi modal psikologis untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di Liga. Mega pun membalas dengan satu anggukan sederhana, tanpa senyum, tanpa selebrasi berlebihan. Fokusnya tak tergoyahkan. Akhir bab ini menggambarkan sosok Zehra Gunes sebagai manusia biasa, bukan Dewi Voli seperti yang sering digambarkan media. Ia jatuh, terluka, dan tak berdaya di hadapan seorang bintang baru yang datang dari Asia Tenggara. Sementara itu, Megawati Hangestri mulai menciptakan legenda. Bukan hanya sebagai pahlawan Fenerbahce, tapi sebagai simbol bahwa mimpi besar bisa menembus batas benua.